aman. Karena maksud daripada wujudnya negara itu adalah aman. Aman. Warzuk ala minas samarat man amana minkum billahi wal yawmil akhir, sampai-sampai Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar yang diberi rezeki dari samarat adalah orang yang iman kepada Allah dan hari akhir doang. Yang tidak iman tidak usah. Tapi Allah mengatakan gol wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Kata Allah, wong kafir niku berhak mendapatkan kenikmatan, berhak mendapatkan kesenangan, berhak mendapatkan kekayaan, berhak mendapatkan rezeki, tapi qalilan dalam waktu jangka yang pendek, yaitu selama di dunia. Suma'ataru ila azabin nar, baru nanti akan masuk neraka. Dari sini antar muslim dengan non Islam dalam urusan dunia semua punya hak untuk bahagia. Kalau dalam masalah urusan pemerintahan, bolehkah kalau gitu? Punyakah hak memimpin orang Islam dari non Islam? Sampai ada narasi non Islam sing jujur, kalau sing non Islam gak, wong Islam sing gak jujur, apik endi? Nah, wong Islam sing gak jujur korupsi, tapi sing gak Islam jujur, apik endi? Ini gak bisa dibenturkan. Wong Islam itu lebih baik daripada non Islam walaupun gak jujur. Wong jujur itu lebih baik daripada nggak jujur walaupun non Islam. Paham? Jadi orang jujur itu lebih baik daripada orang yang tidak jujur walaupun dia non Islam. Udah karo wong ngapal Quran gak ngalim fikih. Karo wong ngalim fikih gak hafal Quran. Bagus mana? Gak bisa kita benturkan. Wong sing hafal Quran lebih baik walaupun tidak ngalim fikih, lebih baik daripada sing ora hafal senajan ngalim fikih. Wong ngalim fikih senajan ora hafal Quran lebih baik dibandingkan yang enggak ngalim senajan hafal Quran. Ngoten lho. Paham? Gak kena dibenturno. Ada keistimewaan sendiri. Kalau istiqol bagaimana? Yang daruri, yang dibutuhkan yang mana, gitu saja. Kadang-kadang kalau Imam Ghazali ngritiki banyak orang yang memperdalam masalah fikih li'an, fikih dihar, fikih qadaf, fikih musabaqah, yang itu notabene fardu kifayah, tapi belajar ilmu kedokteran enggak mau, padahal sama-sama fardu kifayah, sedangkan kedokteran dibutuhkan, sangat dibutuhkan, sedangkan urusan fatwa gak dibutuhkan fatwa itu. Kamu gak ngaji siapa sing gelem fatwa? Angin, tapi kedokteran enggak, yang akhirnya mencari dokter yang bisa diterima syahadahnya itu sulit. Akhirnya kalau ada orang akan melahirkan, niku pertimbangan bisnis ngenei, mestinya tidak operasi dikon operasi, gak sesar kok sesar. Pemane anake kiai, mulai dokter sing kaya ngono kiai malah gak oleh, malah dikon sesar. Kenapa tidak banyak produksi? Kalau sesar kan 3 sudah berhenti. Itu salah satu dari metode program KB. Program KB niku paling gampang. Program KB paksaan yaitu kan sesar, enggak sesar bahaya. Niku KB sendiri itu, karena kalau sudah KB sesar nanti lahirnya lagi juga harus sesar 3 kali terakhir, gak boleh lagi. Nah, ini efektif untuk program KB. Ini
dokter-dokter yang bisa dipercaya bahwa ini sebenarnya tidak butuh sesar atau membutuhkan sesar. Ini kalau dari orang kita nggak sulit, nggak ada. Kalau nggak ada, nah, ini kadang-kadang kita nih merhatiin nang kono belajar pakai sak jero-jerone tapi kedokteran nggak ngerti. Kalau sekolah kedokteran akhirnya dikuasai oleh mereka. Diapeki terus. Makanya ketika Mbak Yai Makhrus dari apa itu rumah sakit Kediri niku rumah sakit Kristen niku napa jenenge praktis. Begitu dibawa ke Surabaya, obatnya dilihat oleh Dr. Muhammad di Surabaya. Ketek-ketek ini mestinya ya makhluk sudah lumpuh. Karena obatnya itu bukan menyembuhkan tapi membunuh. Loh, seperti itu. Kenapa? Karena kita kekurangan. Ini lah orang Islam, ini gak usah orang Islam berobat lagi. Rumah sakit Kristen ngono kae bahaya. Di situ. Kalau jadi pemimpin, yuk, kalau kita nggak ada ya, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang mampu ya akhirnya dipanggil oleh orang, ambil oleh orang. Kemudian untuk pemimpin non-Islam, Allah Ta'ala telah mengatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yas tahun. Jelas orang mukmin dan orang fasik itu ndak sama. Tapi ketidaksamaannya orang fasik, orang kafir dengan orang non-Islam, orang Islam dengan non-Islam, itu dari sisi apa? Inilah yang masih belum bisa sinkron sampai sekarang. Tapi dengan tidak sinkron, tapi dengan perbedaan ulama di Indonesia menggunakan yang narasi bahwa ketidaksamaan itu urusan akhirat bukan urusan dunia. Krono ayatnya setelahnya itu wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaku fa ma'wa humun nar. Berarti ketidaksamaannya sudah dijelaskan di sana. Layas tahun itu adalah la'alladzina amanu wa amilus solihati falam jannatul ma'wa wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina fasaku fa ma'wa benar di sana. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tetap tidak sama. Itu umum di dunia dan akhirat. Akhirnya tidak boleh kita mengistimewakan non-Islam. Tidak boleh pimpinan sebagai aku non-Islam. Kalau ketemu dengan orang non-Islam disuruh idror, ilja, nopo namanya desak di pinggir dan seterusnya. Nah, kalau kan rumah tidak boleh membangun yang lebih tinggi daripada rumahnya orang Islam. Nah, sehingga dengan Imam Syafi'i katakan menurut Imam Syafi'i dalam sengkol asohnya mungkafir dibunuh. Fakturul musyrikin min haitsu wajadtumuhum wa khudhu ma kuntum ulam marsad. Sedangkan orang murtad man badala dina faqtulu. Wah, ini kalau dipraktekkan di Indonesia kiamat mungkin. Tapi pakai Hanafi, gini ku pakai Hanafi ini ku sama saja. Makanya orang non Islam bisa menjadi walinya orang Islam. Menurut Hanafi. Pakai ini kemang karena la takmim. Makanya di dalam usul fikih wal asoh takmimu qauli ta'ala la yas tahun. La yas tahun iku lek cara pendapat Imam Syafi'i al asoh takmim. Takmim itu adalah dunyan wa ukhran. Cara Hanafi ndak. Pakai ayat ini
Warzuk alam minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa ummatu qalila tsumma turu ila azabin nar bisal masir. Sama. Layas tahunnya itu hanya disebutkan di tafsir setelahnya gini ku amaladina amanu wa amilus solihati falam jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun wa amaladina fasaku fa ma'wahumun nar. Nah, konsep yang ada dalam Imam Syafi'i ini kubal negara yang daulah Islamiyah yang sekarang bukan daulah Islamiyah. Nah ini Abu Hanifah tidak pada daulah Islamiyah, makanya Abu Hanifah itu bukan orang Arab, orang Ajam. Karenanya apa itu namanya Abu Hanifah pakainya niku enak dipraktekkan di dalam negara bangsa seperti halnya kisos. Kisos itu menurut Abu Hanifah ya wong Islam membunuh non Islam ya dikisos. Sebaliknya itu Imam Syafi'i harus mukafaah. Orang Islam membunuh non Islam nggak boleh dikisos. Kalau orang Islam membunuh orang non Islam membunuh orang Islam kisos, kesenjangan. Itu diantara nih. Yang sehingga di dalam negara khilafah itu prakteki persyaratan imam kudu Quraisy, kudu muslim, ulul amri kudu mustahid. Kemarin itu ketika di PP itu akan merumuskan masalah syarat-syarat pimpinan. Nah, terus akan diserahkan pada Baqtul Masail, dibahas Baqtul Masail. Malah saya katakan enggak usah. Tidak sama dengan aturan yang ada dalam fikih klasik. Kalau harus muslim, harus mustahid itu menjadi kok cari kriteria perumus atau musyokeh, bukan kriteria jadi presiden. Karena presiden orang ngurusi hukum kok jadi kongon mustahid barang enak ini. Nah terus tugas Anda mengkontekstualisasikan turos ini bagaimana? Sebab kalau kita langsung menggunakan manhaj lepas daripada kutubus salaf akan dituduh sebagai orang liberal. Liberal semua. Kalau kita menggunakan teks kutubus salaf sudah jelas tidak memadai. Masa kudu Quraisy, kudu muslim, kudu gak bisa memadai. Dan itu gak cocok, malah justru kiai jadi presiden malah repot. Udah sumbangan angel. Mau didik gak karuan malah. Nah, ini di antaranya. Kok ya gelem korupsi barang. Negara niku lho ora nek wong pasake mlaku. Hah? Wong perjuangan Islam saja lek gaene fasike, gaene sing laku. Mulane dawuh Mbah Maimun niku perang Uhud itu mergo kalah iku mergo apa? Mergo wong Islam ora enek sing fasik, ora enek munafike. Lek enek munafike menang. Nih sebagaimana kemarin tuh waktu masail tentang jilbaber atau make up saat ini kan pamer jilbab ini sing ayu-ayu kan sing elek kan gak laku toh. Dengan menjadi model menawarkan jilbab rono cuma jilbab api ya apa lek wong rapi apa gak pantes ya. Lah sampai di jilbabi jajal. Kuliah gelem seperti di Malang itu orang siapa itu namanya? Wong lanang dadi jilbab nunjuk tonggo jilbab karuan. Nah, terus jilbab terus make uper yo menunjukkan kecantikannya. Mulane dikai iku ayo jadi wong wis cantik kok.
Ora dikai make up cantik, apa mana dikai make up. Bagaimana perempuan jadi profesi itu? Wah, haram. Krono ngetokno aurat. Wala tudisina takuna ila ma haram min apa maneh. Ada pontonan lagi, apalagi diviralkan dan seterusnya. Waduh, ini kok sing dadi malah wong gendeng-gendeng kae. Jilbab yo ora laku iki pamerno kaos-kaos oblong malah. Jadi bagaimana kita kan lho? Lha kita pakai anu niku tok gak oleh metu, tanpa usah metu harus pakai mahram. Lha pamer jilbab kok katene pakai mahram yo ora gelem sing ndang. Bahkan sekarang semuanya bisnis-bisnis menggunakan semacam itu. Saya ini dodol sapi kurban kan lho. Iku sing dodol ya wong sing ayu-ayu elek ora laku. Wong lanang elek dodol sapi, padha karo sapi dodol sapi. Makanya harus pada sekolah ngoten-ngoten niku. Mobil, motor kan sudah biasa. Nah, karo klecam mentelo sing dodol ayu regane iso 20.000 celem ora sih. Sing dodol awakmu 2.000. 500-an gitu. Ini sudah daruri ini. Kalau kita nggak bolehkan semacam itu ya sudah nanti gak ada keseimbangan. Ya, ini gue padha karo food broker ngono ae to. Mayokno ya ora apa-apa. Lah kalau macam ya usahakan usahakan untuk menghindar keharaman sak mampune ngono ae wis. Lha niki ora iso dikongkon langsung haram kabeh. Ha iki wong wedok kudu nang omah ae lah ya repot manyan. Tak laku. Lha semacam niki. Nah ini tugas kalian. Seperti konsep di dalam hukum ini harus imam wakil, terus kemudian harus kuras, harus ini konsep yang semacam ini dalam negara bangsa nggak bisa kita praktekkan. Makanya di PB saja memang akan dirumuskan. Saya katakan lek golek sing syaratnya kayak uniku, syaratnya perumus atau syaratnya musyakib waktu masail pas, syaratnya presiden nggak pas. Lalu cantolannya bagaimana? Ini. Jadi kita kembangkan di mana sana waktu dulu itu ulul amri harus mustahid karena memang dalam negara bangsa yang di negara khilafah yang memang keputusan agama di tangan pemerintah, di tangan mustahid yang sehingga di dalam waktu musyawarah dia itu sebagai hakim. Karena biasa mengambil alih syura. Sekarang enggak. Wong presiden tak menghukumi apa-apa, yang bikin undang-undang itu bukan presiden, DPR. Lah kalau DPR syaratnya adul kali wal akdi harus mustahid kabeh, orangnya sing dadi. Wong kiai nek nyalon ke DPR ora dadi kok. Mergo apa ora gelem bagi-bagi kok. Lah sing dadi sing gelem bagi-bagi. Nah, terus piye? Keadaan semacam ini jangan kita paksakan konsep kenceng meniku kalah kita Nah terus bagaimana dengan fikih kita? Harus kontekstualisasi, dikaji kembali. Makanya kalau di sana itu man badalatina faktulu, itu bukan orang yang sekedar murtad, tapi orang yang menentang pemerintah. Kenapa? Di konon itu layak hidup malu layak hidup tabung ini lan salah satu termasuk wong al kharij bin dinihi al mufarik lil jamaah. Mufarik lil jamaah itu siapa? Mufarik lil jamaatul muslimin, jamaah itu sana itu negara. Kalau dulu niku kata jamaah itu adalah yang negara, berarti mufarid menentang pada negara.
Makanya orang murtad yang dikatakan di sini adalah orang yang menentang pemerintahan. Nah, ini keluar Islam tapi melawan Islam. Keluar dari negara yang melawan pemerintahan. Kalau nggak melawan tak naupol. Nah, ini tugas dari markalah saniyah yang nanti akan di dalam membuat tesis. Yang namanya tesis itu adalah mengkritisi. Konsep-konsep yang semacam itu dikritisi, tapi bukan dikritik. Kita tolak, enggak, dikritisi. Betul seperti ini, namun dikontekstualisasikan keadaannya. Misalnya harus kuras, kenapa kuras? Kuras ini yang diterima oleh semua pihak, berarti pemerintahan itu yang diterima oleh semua pihak. Itu dalunya di antara ini. Jadi sehingga nanti Anda betul-betul membuat tesis bukan hanya sekedar membuat skripsi. Banyak yang mestinya tesis juga skripsi. Skripsi itu hanya mengumpulkan data dari dawuhnya siapa, dari apa, terus keloyak kevalitannya, itu namanya skripsi. Kamu mengumpulkan konsepnya Abiyah lah, mengumpulkan konsep kenegaraannya yang menurut Imam Ghazali, menurut konsepnya Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, itu namanya skripsi. Lalu konsep yang pada waktu notabene waktu dulu niku di dalam kondisi negara daulah Islamiyah terus dikembangkan pada negara bangsa semacam ini perlu kritik, perlu kritis, dikritisi. Kenapa? Ini namanya tesis. Dibedakan. Nek kritis ini berarti duduk magister we. Pemaneh makalahnya tuku kon galekno kancane lah ya. Itu namanya magister gadungan itu namanya. Hah? Oleh karenanya mulai sekarang coba Anda membuat dulu sebelum coba menyusun tesis yaitu presentasi ini kita latih, kita latihan. Biar gampang nanti kalau presentasi ini nanti bisa, insya Allah nanti tesis itu gampang meneh. Dan ini harus segera itu. Makanya presentasi segera laksanakan karena nanti tahun depan sudah tidak itu lagi. Kita bikin tesis. Tesis ini pun tidak ada. Orang iso coba tuku. Nah tuku iso. Tuku tanya gak paham. Kronologi ini seperti ini gak paham. Napa ora melok nulis? Apalagi model delete apa model copy paste. Wis repot. Paham dia? Dan itu terus diantaranya tengeri kontekstualisasi di dalam khilafah dalam negara niku. Falam annal imamata mawdu'atun li firasatid din wa siyasatid dunya bil qisti wal adl, bahwa kepemerintahan itu digunakan untuk menjaga agama, untuk mengatur dunia. Ngatur dunia, orang ngatur akhirat. Ngatur agama, ini pun agama sing diatur hanya dalam urusan lahir. Karena wilayah yang kuno mulane dikatakan di dalam hadis al-fatwa Anas agak fatwa al-mufti salah satu. Wong sing kei fatwa niku ada 3 macam, amirun wa makmurun wa mutakalif. Satu amir, ini ku pemerintah.
presiden. Kedua makmur, petugas pengadilan agama, pengadilan negeri, mahkamah besar, mahkamah agung apa nih? Mahkamah konstitusi, MK, tahun ini. Kamu saya kait, falam kok. Jadi maksud tadi jin itu hanya sebatas itu tadi. Dia yang fikih yang diatur oleh firasat itu menjaga agama, tapi bukan yang dijaga agama dalam hal ini hanya sekedar lahirnya. Tidak boleh intervensi kaifiatul amaluddin, nggak boleh. Inilah yang menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan di Indonesia. Kalau zaman Mbah Kung dulu, apa kok mati? Dalam zaman Mbah Kung dulu itu agama dimaksur alal khomsah. Islam, Kristen, Katolik itu minan Nasoro, tapi aliran Hindu dan Buddha. Tapi karena pemerintah tidak boleh intervensi di dalam masalah urusan agama, namun harus menjaga agama penduduk, maka ada Ahmadiyah. Sekarang ada agama Ahmadiyah yang dulu pernah dibatalkan oleh 3 menteri, tidak boleh, bertentangan dengan konstitusi. Kalau disesatkan oleh menteri, 3 menteri lah itu nanti bisa-bisa yang lain juga disesatkan. Tapi harus dilindungi akhirnya Ahmadiyah kalau digolongkan dengan agama Islam, orang Islam tidak mau. Karena mujma'un alaih menurut agama Islam, Nabi Muhammad Nabi akhirul zaman, Nabi yang khotamul anbiya, bermakna akhirul anbiya. Tidak khotam itu cincin. Kalau menurut Ahmadiyah kan khotamul anbiya itu cincinnya kenabian. Kalau tidak dimasukkan agama apa? Ya akhirnya agama Ahmadiyah. Nah, sekarang ada agama Ahmadiyah. Harus kita hormati. Syiah, sekarang ada agama Syiah di Indonesia saja. Tidak ada di seluruh dunia yang konsep begini. Agama Syiah itu nggak ada. Nah, di Iran sendiri bukan agama Syiah, itu agama Islam. Tapi di Indonesia ada agama Syiah. Unik ini kan. Ya itu permasalahannya seperti tadi itu. Kenapa? Kok harus ada agama Syiah? Karena kalau dia itu masuk Islam, tetap orang Islam nggak percaya, nggak mau. Orang Islam mengagumi dengan Khulafaur Rasyidin, mereka malah justru mengatakan Sayyidina Umar, Abu Bakar itu sebagai perampok jabatan. Tapi kita juga jangan menyalahkan dengan membabi buta secara apa itu namanya moral dan secara manusiawi syariah. Yo masih bisa diterima akal, walaupun secara agama tidak bisa. Ya karena setelahnya Rasulullah wafat, hari Isnin dimakamkan hari apa? Hari Rabu apa hari Kamis? Rabu yang asal. Kemudian Sa'ad bin Ubadah waktu itu mengklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemerintah presiden di sahabat Ansar. Didobrak oleh Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan nahnu umara wa antum musara ala imah min Gures. Nah di sini
Akhirnya Abu Bakar membaiat Umar dan Umar malah justru membaiat Abu Bakar, baiat-baiatan. Yang dalam baiat ini tidak mendapat restu dari Duriyah dan tidak lapor pada Duriyah, tidak manggil Duriyah. Lah, terus masalah-masalahnya ini sifat manusiawi ya. Saat ini pondok mawon ya ini sedo terus dia santri ini memproklamirkan sebagai pengasuh tanpa ngubungi para jajal dia. Lah menane ya dengan si ayo tetap dalam akidah kita tak menerima kan ya. Tapi jangan apa itu namanya terus kita salahkan anu itu jangan sehingga keras enggak. Karena itu dalam bahasariah bisa diterima ngoten lho. Iku di antaranya ngoten lho. Saiki jangankan lho itu kan pondok, tidak pondok toreko saja yang umatnya banyak tidak berada di tempat itu. Ya ini gak mondok. Nah, terus ya ini mati terus kemudian santrinya memproklamirkan sebagai mursyid. Enggak. Taren karo Duriyah, geger gak kira-kira. Makanya kalau si anu wong sing minal gigirin ya rada ana pantes